semua, kembali lagi dengan saya Nia dan saya Yeni. Kali ini kita bakal ngobrol seru dan santai tapi penuh makna di segmen refleksi kebangsaan. topik kali ini sangat relevan banget buat kehidupan zaman sekarang. Moderasi beragama sebagai jalan tengah umat Islam, khususnya di era global yang serba cepat ini. Nah, biar obrolan kita makin hidup, sudah hadir dua mahasiswa teman kita dari Universitas Mulia Balikpapan yang aktif banget dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Yuk kita sambut Mbak Rukoya dan Mbak Jovi. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya karena sudah mengajak saya ngobrol di sini. Kalau juga aku juga senang bisa join sama kalian. Topiknya menarik banget untuk perspektif mahasiswa. Oke, biar kita dan teman-teman punya gambaran, aku mau tanya dulu nih ke Mbak Rukoya. Menurut Mbak Rukoya, apa sih moderasi beragama itu? Ya, kalau menurut aku moderasi beragama itu cara kita beragama secara seimbang, artinya tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Dia tetap teguh dalam ajaran Islam yang bersumber dalam Quran dan Sunnah, tapi juga menghargai perbedaan antara sesama, menjaga akhlak dan interaksi. Berarti bukan soal mengurangi keyakinan ya, tapi juga soal sikap dalam menjalankan agama. Ya benar, jadi Islam sendiri itu mengajarkan kita tentang keseimbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 143 yang berbunyi, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan kamu dan Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas perbuatan kamu. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau menurut Mbak Jovi sendiri bagaimana moderasi beragama itu menurut pandangan anak muda? Menurut aku dari pandangan anak muda penting banget buat kita para generasi mahasiswa. Soalnya kan kita di kampus bertemu dengan orang yang latar belakangnya berbeda dan pemikiran berbeda-beda. Moderasi menuntut kita tetap yakin dengan iman sendiri, tapi juga terbuka untuk berdialog tanpa kehilangan prinsip. Setuju banget. Jadi intinya moderasi itu bikin kita tetap yakin dan terbuka ya. Iya benar banget. Beragama dengan bijak, bukan berlebihan, tapi bukan pula abai. Oke, sekarang dunia sudah tidak punya batas lagi. Informasi datang dari mana aja. Budaya saling campur. Menurut kalian, kenapa moderasi beragama penting banget di era global kayak sekarang? Menurut Mbak Rukoya? Kalau menurut saya karena di era digital ini penuh tantangan, banyaknya perpecahan, banyaknya berita hoaks, banyaknya ajaran-ajaran sesat di media sosial. Jadi menurut saya kita harus pintar dalam menilai mana yang baik, mana yang buruk di media sosial, karena banyak ada yang baik di media sosial lebih banyak, baiknya ada buruknya juga. Jadi kita pintar aja dalam menilai media sosial. Iya betul banget. Selain itu kita juga butuh literasi digital dan peran sosial. Moderasi bukan cuma soal cara beragama, tapi juga cara berpikir Islami, berpikir adab, empati dan tanggung jawab. Jadi moderasi itu juga bisa dibilang soft skill penting di era global ya. Setuju. Jadi moderasi bikin kita bisa bergaul lintas budaya, memahami dunia global, tapi tetap punya identitas dan nilai Islam yang kokoh. Kalau bicara prakteknya nih sebagai mahasiswa, gimana sih cara kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Aku dari kecil dulu, seperti kita juga bisa belajar moderasi lewat
Koya dulu deh. Kalau pesan aku, jangan takut disebut terlalu moderat, karena itu adalah kekuatan Islam. Tetap teguh dalam iman, tapi hadir sebagai pembawa perdamaian. Masya Allah, keren banget. Kalau Mbak Japi sendiri gimana? Kalau dari itu, ayo kita jadi generasi muda penyejuk, bukan pemicu perpecahan. Kita bisa kok tetap religius, aktif di dunia modern ini, dan juga membawa nilai Islam ke daerah, serta menunjukkan kemampuan kita. Wah, luar biasa banget. Jadi kesimpulannya, moderasi itu bukan mengurangi iman, tapi menjadikan iman kita sumber kedamaian dan rahmat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Rukoya dan buat Mbak Yopi yang sudah berbagi pandangan, dan buat penonton semua yang nonton episode kali ini, semoga bisa membukakan pikiran dan hati kita semua.